Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. wa kullu dhalalatin fi an-nar. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalam atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah, kita bersyukur memuji meninggikan asma dan sifatnya dan menggunakan nikmat yang Allah berikan pada sesuatu yang diridhai dan disukai. Pada kali ini dengan niat yang insya Allah ikhlas di hati, kita hadir di Musholah Al-Hasanah ini untuk menunaikan panggilan ilahi untuk salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah terima dan doa-doa kita dikabulkan. Dan kita lanjutkan pula lepas salat ini sampai selesai. Tidak sampai 7 matahari dan selesai. Terus selesai itu belum berhenti. Alhamdulillah. Hah? Enggak, besok lagi sambung. Yang sekarang semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita untuk memahami dan dimudahkan untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat senang dan bahagia bila melihat umatnya selalu meramaikan rumah-rumah Allah, khususnya di solat-solat seperti ini subuh. Sampai-sampai beliau memberikan kepada kita atas izin Rabbnya janji, siapa yang salat subuh berjamaah setelah sebelumnya salat isya berjamaah sama pahalanya yang diberikan penuh, yang mulia semalam penuh. Jadi kalaulah kita salat misalnya di tarawih bersama imam sampai selesai, ya selesai ya, imamnya bukan kita sendiri, maka dituliskan pahala sholat sunat semalam untuk ini kan selalu jadi perhatian kita di Ramadan. Tapi ternyata di setiap malam ada yang lebih afdal, yaitu siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam itu, mana yang besar? Nah, kalau di sana sholat subuh, kalau di sini sholat wajibnya, mana afdal sholat itu sholat sunnah. Jadi Ramadan kadang orang sampai meninggalkan sholat isya berjamaah itu sama tahu kan? Jadi dilihat cara berbeda. Sholat wajib jadi afdal.
afdal daripada salat sunat. Kita salat wajib berjamaah seperti salat berjamaah seperti salat wajib itu di sepanjang malam ini. Semoga Allah memberikan kita hal tersebut dan salawat dan salam sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dia tunjukkan jalan ini. Kalau tidak tahu kita kan. Semua yang meraba-raba, semua jahiliyah akibat tidak mengakai ilmu yang diwahyukan Allah kepada para nabi. Itulah yang harus kita hidupkan terus sedikit demi sedikit, tetapi lama-lama seperti bukit kata orang tua kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, lagi ini apa lagi gimana? Bagaimana kan? Bilang lagi nomornya. Baik. Subhanallah, ada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang membimbing kita kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Walaupun dalam keadaan sesempit apapun, sesulit apapun, tapi tetap kita menikmatinya. Sebaliknya, orang yang seluas apapun kekuasaannya, sebesar apapun kekayaannya, dan sebanyak apapun harta miliknya, tetapi baginya kehidupan itu sangat sempit, sangat sulit, dan menderita. Pilih yang mana kita? Yang pertama, susah hidup, payah makan, tapi hati bahagia. Yang kedua, akan beli rumah besar, kendaraan mewah, tapi terasa sempit. Pilih yang mana? Tak ada yang milih satunya. Kalau bisa, hidup makan banyak, kendaraan bagus, istri cantik apanya, cantik, dan seterusnya, tapi hati asna. Nampaknya orangnya ideal juga keinginan kita semua. Nah, itu sangat fitrah. Kita ingin yang ideal tersebut. Walhamdulillah. Jadi dalam syukur ada sabar ya. Alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang yang menentukan arah hidup kita itu Allah SWT. Maka Allah berikan kunci-kunci yang dengannya kita tidak kecewa dan senantiasa diberikan as-sa'adah. Karena manusia sejak dilahir, sejak masih dalam kandungan ibunya, setelah ditiupkan roh kepadanya, Allah dengannya membuat perjanjian. Orang buat perjanjian, dicatatkan rezekinya, ajalnya, umurnya, serta akhir kehidupannya, syaqiyun aw sa'id. Syaqiyun aw sa'id. Diterjemahkan oleh Nabi SAW, syaqi itu adalah zona neraka. Sa'id, orang yang masuk surga. Jadi kita ada dua, syaqi atau sa'id. Nah, apakah kita masuk golongan yang syaqi atau golongan yang sa'id? Dan itu adalah secara takdir, secara ketentuan azali, penetapan Allah yang tetapkan. Tetapi dalam aplikasi, dalam pelaksanaan, kita diberikan pilihan. Kita diberikan pilihan dalam istilah ilmu akidah. Kita ini musayyar wa mukhayyar. Musayyar wa mukhayyar. Musayyar artinya digiring kepada apa yang ditakdirkan untuk kita, dan mukhayyar kita disuruh atau diberikan kebebasan memilih mana yang akan kita tempuh. Tidak pernah dipaksa oleh Allah SWT, kamu mesti jadi penjahat, enggak ada. Justru Allah berikan peringatan, kalau kamu jadi orang baik, ini kebaikannya. Kalau jadi orang jahat, ini
keburukan. Sah? Iya. Allah tak pernah paksa kita. Jadi kita diberikan pilihan. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tunjukkan melalui kitab-kitab yang diturunkan, melalui rasul-rasul yang dibangkitkan atau diutus. Mana jalan-jalan? Sebaiknya kita tempuh. Diterangkan sejelas-jelasnya. Sahih. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah seorang rasul pun kami utus kecuali dengan bahasa yang dipakai oleh kaumnya. Jadi bahasa kaumnya. Kalau rasulnya orang Indonesia, berarti berbahasa Indonesia. Cuma sayang tak tercatat. Ada rasul yang berbahasa Indonesia. Ada? Tidak ada. Hah? Ada nggak? Atau kita nggak tahu? Ada. Itu bahasa sayur nih bang. Yang makali itu. Nah itu ada rasul-rasul palsu. Itu banyak di kita. Nah, tapi kalau yang rasul yang sesungguhnya, jadi bilisannya kaum ini. Nah, rasul-rasul dahulu khusus untuk kaumnya. Tetapi Rasulullah SAW Muhammad untuk semua manusia. Nah, maka Allah berikan kemuliaan kepada orang Arab dan bahasa Arab serta negeri Arab. Kok dipilih itu? Atau mau protes? Silakan. Tapi Allah sudah sebutkan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Rabbmu mencipta dan memilih apa yang dia inginkan. La mu'aqibal hukmi. Tidak ada yang bisa memprotes hukumnya. Karena hukum Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya kenapa dia melakukan ini, kenapa memilih ini, tapi kita lah yang harus ditanya. Jadi ada pertanggungjawaban hanya kita. Yang Allah bebas karena dia berkuasa mutlak. Maka melalui kitab-kitabnya, khususnya Al-Quranul Karim yang merupakan kitab terbesar, ada 6 keadaan atau 6 perbuatan yang bila dilakukan seseorang, dia tak akan pernah merasa tidak senang. Dia akan selalu masuk jalur orang yang berbahagia, orang yang sa'id, jauh dari asyaqa, dari keburukan, jauh dari akibat yang buruk, dan insya Allah jauh dari neraka. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan Allah dalam surat Maryam ayat 32. Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan saya jadikan Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan saya orang yang sombong, orang yang meninggi, dan tidak pula syaqiyah, orang yang bernasib buruk. Jadi orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibu. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat adalah orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Orang-orang yang berbahagia, bukan orang-orang yang menderita. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat orang yang selalu memperhatikan orang tuanya, khusus ibunya. Dia selalu Allah berikan jalan-jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya.
Inilah Nabi Allah SWT Isa alaihissalam. Dia dikejar, dikepung oleh orang-orang Bani apa? Yang sedang menyiksa saudara kita di Bani. Seperti ayat dia baca imam kita tadi. Fa'amana ta'ifatun min Bani Israel wa kafara ta'ifah dari Bani Israel. Dikepung dia, dicari-cari. Tapi akhirnya Allah selamatkan dia dengan mengangkatnya ke langit. Jadi jumpa dengan Nabi waktu itu, waktu Isra Mi'raj, jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Mi'rajnya hanya sekali selama hidupnya. Sekarang ada pula wali yang Mi'raj 7 kali semalam. Tidak pernah dengar. Bagus lah. Kalau itu tidak perlu saya ceritakan. Mau tahu kalau sudah lebih pula ke telinga tuan-tuan. Dalam satu riwayat katanya 70 kali semalam. Dalam satu riwayat 7 kali saya malam. Ya, sebenarnya harus dia bilang pula dalam satu riwayat semua itu riwayat bohong. Ya, semuanya riwayat bohong. Tapi subhanallah, orang hebat pun kalau memang dekat-dekat subuhat masuk dia. Biasa di comberan, masuk juga air tidak biasa lagi. Tapi kita yang biasa di air bersih, jangan comberan, percikan air jalan saja kita bagi kita berat itu, bau. Karena biasa dengan riwayat-riwayat palsu, riwayat subuhat, takhayul, khurafat, apalagi B tahu, TBC, takhayul. Tak boleh sebut banyak tengok. Nah, curafat. Nah, jadi kaum muslimin muslimat. Nah, Nabi Isa alaihissalam Allah selamatkan. Barrafa'ullah. Mereka wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rafa'ullah. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya. Berarti salib benar apa salah? Salah. Nah, walakin subbiha lahum. Lalu Allah selamatkan Nabi Isa dengan menjadikan orang yang berkhianat kepadanya sebagai tumbal bahasa. Apa bahasa tumbalnya? Tumbalnya. Iya. Dia muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya murid ini yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan dia ditangkap, dia yang dibunuh, dia yang disalib. Maka Allah nabikan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya, mereka tak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang disalib adalah Yudas tadi yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada saja cara Allah menyelamatkan yang berbakti pada ibunya ini, ya, dengan mengorbankan yang berkhianat kepadanya. Jadi kalau ada murid kita yang berkhianat atau guru kita yang berkhianat, para nabi, di antara para nabi ada juga rupanya yang berkhianat. Maka kaum muslimin dan muslimat, begitulah ujian-ujian yang hadapi oleh orang-orang benar. Ya, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, memahami dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi, ma yurfa'u abdun illa wa yubtala. Seorang takkan diangkat derajatnya oleh Allah sebelum diuji. Ya, kita naik pangkat kan diuji, ya, naik jabatan diuji, naik sekolah diuji, apalagi naik derajat ketakwaan, derajat surga, itu akan diuji. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tak diuji. Namun ujian itu kan Allah yang memilih untuk kita. Dan ini baru kelas-kelas biasa, kan? Ujiannya kecil-kecil. Jadi kalau ujian kita kecil-kecil,
Ya, jangan terlalu bahagia. Alhamdulillah hidup saya nyaman aja semuanya. Salat tertinggal, rezeki lancar juga katanya. Ya, itu bukan kita besar, tapi justru semakin kecil. Nah, karena memang asyadun nasi bala'an al-anbiya, seberat-berat ujian bagi manusia adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya, yang paling dekat dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi orang yang berbakti pada ibunya, berbakti kepada orang tuanya, selalu Allah berikan jalan keluar yang membahagiakannya. Tersebut kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu, subhanallah, ulang lagi sih. Hah? Tidak dengar suara tadi? Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang rawiyatul Islam, perawi hadis yang paling banyak, walaupun Islamnya tidak paling awal. Baru Islam setelah perang Khandaq tahun ke-5, berarti masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Orang-orang berat protes, orang-orang yang hatinya penyakit protes, orang-orang munafikin protes. Masa baru masuk Islam, tiba-tiba dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kemana Abu Bakar, kemana Umar, kok sedikit riwayatnya? Syekh, gimana jawabannya? Hah? Jawabannya mudah. Mana yang lebih tua kita dari anak kita? Gitu aja ragu, ada khilaf juga. Ini minal musallamat. Mana lebih tua kita dari anak kita? Baik. Siapa yang tuan-tuan yang anaknya hafiz 30 juz? Tidak ada. 20. Tidak ada juga. 10. Ada. Nah, anak antum. Nah, hafiz 30 juz. 15 juz. Antum? 2 juz. Mana lebih dulu hidup antum daripada ini? Hah? Dulu antum kan? Mana dulu belajar baca Quran? Dulu kita. Mana yang dulu menghafal Quran? Dulu kita. Tapi kok hafalannya lebih banyak? Hah? Enggak. Bukan karena kepintaran. Antum lebih pintar dari dia. Tahu buktinya? Sekarang dia masih bergantung ke antum, sah? Masih. Kita pintarnya lebih dari anak kita. Cuma dia fokus. Kita beri dia waktu. Sah? Kemudian antum doakan dia setiap hari. Betul? Sah? Termasuk pagi ini. Mudah-mudahan doanya makbul. Boleh saya kirim sesuatu? Silakan saya. Atau nanti aja. Iya, untuk hafiz kan? Hafiz ya. Silakan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ada yang sama? Ini pada mandang nampak ya. Yang 15, yang 10. 4. Mana? Ziko. 4 juz. Iya. Belum. 30. Sini kok. Masyaallah. Alhamdulillah. Ziko ini pintar luar biasa. 30 juz juga. Masyaallah. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nampak kan? Jadi dia sebentar, tapi memang takhasus. Apalagi orang barat kan tidak biasa menghafal, maka tidak bisa dia dejuri. Saya karena tidak ada orang-orang itu menghafal kitab sucinya aja tidak dihafalkan, apalagi
hadis Nabi Isa alaihissalam atau hadis Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan kaum muslimin. Masya Allah, hari ini para hufaz di negeri kita semakin banyak. Mungkin di masa kita kecil dulu jarang ya yang habis 30 juz Pak. Ya Pak? Hah? Juz 30 aja Pak ya? Nah, sehingga banyak kisah-kisah imam yang melarikan diri dalam sholat di masa dulu itu ya, karena terlalu banyak kisahnya, bukan anekdot lagi, itu memang kejadian. Dan saya menerima kisah-kisah itu. Azan muazzin di musholla itu di kampung, habis itu tidak ada imam kecuali dia sendiri. Tentu tidak mungkin ibu-ibu maju untuk azan, kan dia boleh lah kan, pas sholat. Akhirnya disuruh sama ibu, tidak bisa ridhonya, tidak pandai saya katanya. Ya gimana lagi, tunggu-tunggu orang nggak ada Pak. Sholat sunat kan sholat berjamaah kan cuma sunat waktu itu kan ya, di kampung tuh sholat jamaah sunat, sampai hari ini masih sunat, sehingga disunat. Allah musta'an. Kalau kita hari ini tidak sholat jamaah, wajib ya, antum hambali ya. Nah, salat jamaah bagi kita secara hukum sunat dalam mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau ditinggalkan bukan tidak apa-apa, rugi. Itu saya bilang tadi. Ini kalimat tidak apa-apa ini yang salah kita terima dari orang tua kita dulu. Dia tidak salah, cuman aplikasinya yang tidak bagus. Pokoknya pelang galih, bontong tidak purong. Paham tak? Suruh anak menggalih, balik modal aja lah, sehari dia menggalih berjualan, misalnya modal 100.000, balik 100.000, ada bagus tuh, enggak apa-apa, gitu ya sih, gitu. Anu kalau bantai kambing modal 3 juta, setelah jual balik 3 juta juga, ngerjakannya sejak kemarin sampai kemah besok lagi, nah enggak apa-apa, sih, enggak apa-apa. Alhamdulillah rugi. Kalau pulang modal, habis waktu, habis tenaga, tiba-tiba sama dapatnya, rugi tak? Rugi. Makanya sunat bagi orang ahli sunnah bukan untuk disunat, tapi untuk dihidupkan dan diamalkan. Jadi bukan untuk tidak apa-apa. Memang bahasa para ulama tidak diiqab, tidak diberi sanksi, betul tidak diberi sanksi, tapi tak dikerjakan rugi besar. Misalnya dari sholat sunat sebelum subuh, wajib apa sunat? Kalau ditinggalkan rugi. Sebab apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah sebabnya dulu jemaah itu jarang di kampungku. Kenapa? Guru menyampaikan sesuai pula yang dia kerjakan. Kalau tidak ngajar wirid, dia tidak semestinya sholatnya. Banyak guru-guru kita dulu, tidak semua, tapi saya masih jelas di bayangan saya, gambarnya masih sekarang. Kalau tidak gitu kajian, sholatnya di rumah. Iya, tonton sama juga ya, sama gitu rupanya pengalamannya. Iya, baik di sini, baik maksud saya baik di kampung sendiri maupun di kampung di Jakarta. Jakarta kan kampung juga asalnya itu. Ada kampung Melayu, kan ada kampung apa lagi? Kampung Meruya, kampung apa lagi? Nah, banyak kampung semua itu. Jadi saya lihat juga di Jakarta gitu juga. Tidak sedikit ustaz, kalau tidak ngisi kajian, sholatnya di rumah. Tidak boleh kita paksa. Apa sebab? Coba sunat. Sunat dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Alhamdulillah, untung saya belajar di Libya. Dah dapat saya makna yang lebih bermakna, bahwa ilmu kalau tidak diamalkan, ilmu bila tidak diamalkan, ilmu bila tidak diamalkan rugi, seperti sawit tak berbuah. Iya kan? Kalau sawit tak berbuah cuman apa? Dia dah dipupuk, dah disiangi, dijaga dan sebagainya, tak berbuah. Macam rambutan jantan kan? Akhirnya tidak bermanfaat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya salat dia baca setelah Al-Fatihah baca
qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma la ta'budun, sampai la a'budu ma ta'budun yang kedua tak selesai-selesai, padahal tinggal lakum di nukum waliyadin. Ya, la a'budu ma ta'budun wa antum abidu ma ba'abadtum, terus diulang-ulang nih kan. Habis itu balik dia ke belakang, kan dari tadi ku bilang tak bisa jadi imam katanya. Padahal kan kalau seandainya dia berilmu kan tak bisa selesai sampai lakum dinukum waliyadin, kan tinggal rukuk saja, kan dah sah salatnya kan, Al-Fatihah sudah, sebagian surat Al-Kafirun selesai. Tapi karena dia kalut tak ada yang bisa perbaiki, akhirnya karena hanya ibu-ibu jemaahnya. Cuma di kampung tuh gitu Pak, yang paling banyak berjemaah ibu-ibu. Terima kasih pada nenek-nenek kita itu menyelamatkan orang kampung itu daripada dosa. Sebab Imam Syafi'i katakan kalau tak berjemaah sekampung itu dosa, karena fardu kifayah berjemaah itu. Nah, untung ibu-ibu yang banyak saya selamatkan, dan terima kasih juga pada atuk yang mau azan tuh. Atuk yang mau azan tuh, semoga Allah mengampuni ustadz yang tak datang tuh. Itu masalahnya. Terasa semoga Allah merahmati yang azan tadi, semoga Allah mengampuni ustadz yang tak berjamaah itu. Iya, kan tak berdosa memang, tapi rugi besar. Rugi besar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala masuk Islam, tapi ibunya tidak masuk Islam. Gimana rasanya Ustaz? Awak masuk Islam, mak kita disebut ahli neraka, dia nyebut guru kita pula. Tersinggung nggak? Kan banyak orang tak mau menerima kaji karena dianggap kaji gurunya salah, sah? Iya Pak? Dianggap kaji gurunya salah. Sekarang kita kan setelah membuka lebih luas ilmu, ternyata banyak kaji-kaji yang sebelumnya kita yakini ternyata keliru. Sahih? Misal, dulu kita dengar suara gagak. Apa yang terasa oleh kita waktu itu? Ada kekhawatiran. Siap pula kan mati. Kan gitu? Ada suara-suara burung kicau-kicau dekat rumah. Ini petanda pula. Ada yang akan dapat kemalangan. Sahih? Hah? Dan seterusnya. Hanya kita kadang-kadang nak berangkat tidak jadi, dan itu berlaku secara umum tanpa ada yang mengingatkan. Lalu kita mengaji saja dalam hadis Nabi, dianggap itu kesyirikan. Lalu dibaca oleh ustadz kita menjelaskan ini syirik. Kita tidak mandang ke ilmu itu, kita mandang ayah, berarti ayah saya musyrik. Kan itu lagi, mak saya musyrikah. Habis itu, berarti ayah saya masuk neraka. Ini kaji sesat ini. Itu lagi. Ini kaji sesat, menyesatkan. Makanya ketika ada beberapa tabi'in bertemu dengan ulama sahabat seperti Huzaifah Abdul Yaman atau selainnya, lalu apa katanya, beruntung sekali dulu paman katanya bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bertemu Nabi, berjuang bersamanya, berdakwah bersamanya, dan semudah kebaikan. Dan benar, ya benar, memang sahabat peringkatnya jauh di atas kita, orang yang Allah lebihkan, kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum wa radwan, mereka sudah dijamin masuk surga padahal masih di atas permukaan bumi. Kalau nak melihat orang-orang ahli surga yang ada di bumi, lihat sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhum wa radwan. Subhanallah, Allah turunkan radhiyallahu anhum wa radwan, bukan sia-sia. Allah Maha tahu hati mereka. Allah tak kecualikan seorang pun dari mereka. Allah ridha pada mereka, mereka ridha
Allah. Kalau Allah ridha, mana tempatnya? Surga. Makanya sahabat ya secara eksplisit dalam Al-Quran dan ayat semuanya masuk surga. Ini diperkuat dengan fakta dan data. Tidak satu pun sahabat Nabi alaihissalam, walaupun di penghujung, bukan penghujung, masih di awal-awal masa sahabat, di masa Utsman radhiyallahu taala, ya sudah lahir aliran sesat. Aliran sesat. Kenapa sesat? Kok pada temenung? Kenapa mereka tersesat? Karena ikut sunnah kah atau ikut Ustaz? Yang membuat mereka sesat itu karena ikut Al-Quran dan sunnah atau ikut apa? Antum jangan bilang karena hawa nafsu. Sahabat juga punya hawa nafsu. Hawa nafsu yang melahirkan bid'ah. Kalau hawa nafsu yang tidak melahirkan bid'ah, tidak apa-apa. Paling maksiat. Maksiat, mereka merasa berdosa melakukannya. Orang mencuri, merasa berdosa tidak? Orang mencuri, merasa berdosa tidak? Orang menipu, merasa berdosa? Orang minum khamar, merasa berdosa? Tapi kalau orang melakukan zikir 5.555 kali setiap pagi, merasa berdosa enggak? Enggak. Orang yang mengatakan wali fulan bisa menjamin masuk surga, merasa berdosa dia? Enggak. Orang yang mengingkari Allah di atas, kepada Allah tidak tahu di mana tempatnya, merasa berdosa enggak? Justru menganggap yang mengatakan Allah di atas yang berdosa, sebab itu dianggap penyimpangan olehnya. Lalu kita tanya, ada tidak sahabat yang mengatakan Allah tidak bertempat? Oh ada, Ali bin Abi Thalib. Di mana riwayatnya? Diriwayatkan oleh orang yang wafat tahun 432 Hijriah. Ali wafat tahun ada bingung, makanya bisa terkecoh dengan tarang. Ali wafat tahun 40 atau 41 awal Hijriah. Antara 432 dengan 41, berapa tahun jaraknya? Itu bila-bilanya dapat. Ali mengatakan itu, Allah mawjudun bila makan. Nah, kaidah Allah mawjudun bila makan ini menjadi lebih hebat daripada Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Thumma istawa ilal arsy. Thumma istawa ila sama. Nabi yang tunjuk Allah di atas, dia sendiri nunjuk Allah di Allah tidak boleh ditunjuk katanya, baik atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, tapi pas nyebut Allah, Allah katanya. Jelas merasa berdosa dia? Tidak. Makanya para ulama menyebutkan bahwa bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Tapi bukan berarti iblis benci maksiat, tidak. Dia suka, tapi lebih suka kepada bid'ah. Apa sebab? Dia tidak merasa berdosa, makanya sesat. Orang tidak merasa tersesat, sesat enggak? Orang merasa tidak tersesat padahal mengambil jalan lain, sesat enggak? Sesat. Makanya aliran sesat tak pernah merasa sesat. Tapi kalau kita sudah merasa sesat di jalan ini, kita balik lagi. Oh, salah jalan saya. Salah jalan. Makanya ketika Nabi dulu datang berdakwah kepada orang-orang Quraisy merasa sesat. Orang kafir Quraisy merasa sesat. Enggak, siapa yang sesat menurut dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibilanglah Nabi sebagai aliran keras, radikal. Cuma aliran radikal nggak ada waktu itu doi. Baru sekarang aja. Dulu fundamentalis, habis itu teroris, habis itu radikalis, besok tak apa lagi bengkalis. Nah, banyak istilah-istilah dibuat orang untuk mendiskreditkan kita, yang kita sebenarnya tak sedikit pun memiliki hal itu. Tidak teroris,
tidak radikalis dan tidak pula fundamentalis, tapi adalah mukmin insyaallah, muslim. Orang Islam itu jangankan untuk membunuh orang, ya, membunuh binatang saja mesti dengan adab, mesti dengan adab, ada aturannya. Ya, orang bawa senjata ke rumah kita, masa kita gitu aja, bantailah saya? Ya tidak mungkin. Orang mau bantai kita, serahkan leher kita semua dia? Enggak. Orang nak ngambil hak kita dengan paksa, lalu kita serahkan? Enggak. Tapi kalau selama mereka tidak ini, kita tidak boleh melakukan yang itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika mereka mengatakan bahwasanya beruntunglah paman dulu bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, dia marah, wahai anakku, la tatamanna syai'an qad najjakumullahu minhu. Janganlah kamu bercita-cita menginginkan sesuatu yang Allah telah selamatkan kalian padanya. Berat. Abu Lahab yang begitu cinta kepada Nabi, Kan Abu Lahab paling cinta sama Nabi, masih ingat? Jadi dalil pula oleh orang sekarang untuk mencintai Nabi seperti seperti Abu Lahab. Kita mencintai Nabi seperti Nabi menginginkan, bukan seperti cintanya Abu Lahab kepada Nabi. Cinta Abu Lahab kepada Nabi cinta apa? Dia cinta gembira dengan kelahiran Muhammad sebagai keponakan, bukan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Buktinya apa? Setelah diangkat jadi Rasul, jadi musuh bebuyutan. Berarti dia cinta dengan kelahiran Nabi ke atau cinta dengan kelahiran Muhammad? Cinta dengan kelahiran keponakannya, bukan cinta. Kalau tahu dia akan jadi Rasul, mungkin dia akan seperti Bani Israel mencari Nabi seperti Fir'aun mencari Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia tidak tahu dia akan jadi Rasul. Setelah jadi Rasul, jadi musuh bebuyutan, paman kandung. Jadi kalau ada yang mendiskreditkan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab dengan karena ayahnya dan saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab menentang dakwanya, ini orang menyamakan dakwah Nabi ditentang oleh Abu Lahab yang benar. Dakwah Syekh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pahaman as-salafus salih karena ditentang oleh saudaranya yang sufi, maka yang sufinya yang benar. Syekh yang pakai Quran Sunnah salah. Sama juga dengan tadi Abu Lahab menyalahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Intinya kata sahabat tadi, siapa namanya kemarin di pelajaran sebelumnya yang saya ingat sekarang, Imran bin Husain. Jadi katanya, jangan menginginkan sesuatu yang kalian Allah telah selamatkan daripadanya. Walaqad ra'aituna, kami melihat sendiri, ya, wa nahnu nu'minu bi Rasulillah, kami beriman pada Rasulullah, wa yuqalu lana inna abaka finnar, kami beriman pada Nabi tapi disebutkan ayah kamu masuk neraka. Sekarang orang mati-matian bela syekhnya kan, orang mati-matian bela syekhnya kan, tidak boleh disalahkan. Padahal syekhnya dari mana sekarang? Ini tidak ayah kita, mak kita disuruh dibilang masuk neraka, padahal kita duduk dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi karena iman siap untuk itu. Ayah dan anak bertemu di medan tempur, keduanya saling bersemangat untuk membunuhnya. Jelas ya, karena akidah. Abu Bakar bertemu dengan Abdurrahman bin Abu Bakar di perang Badar. Kata Abu Bakar, kalau saya bertemu denganmu waktu itu, kan ramai itu, mereka 1000 muslimin, 13 orang. Kalau sempat kau berhadapan dengan kau, akan kubunuh kamu. Akhirnya Abdurrahman kan masuk Islam akhirnya kan.
Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir ibn Jarrah bertemu dengan ayahnya di perang Uhud. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena barisan sudah berhadapan. Tapi ketika damai kan tak begitu kan? Ketika tidak perang disuruh Nabi seperti itu. Enggak, tapi kalau medan perang dah lain. Tidak ada lagi ayah, ayah dengan anak. Karena ini membela kekufuran, ini membela keimanan. Tapi ketika kondisi sudah aman atau masih walaupun bermusuhan, tapi tak boleh. Jadi itu yang salah paham pula, mereka dicari ayahnya tidak gaji itu, bukan. Ini kadang salah pasang juga kan, harus hajar katanya. Nah, itu kan metode boikot ini kadang-kadang bikin masalah juga. Ayah belum ngaji ya, assalamualaikum. Nah, dia jawab salam ayahnya. Tulis surat, telepon sama ayah, bisa bantu nak? Ayah tepuk apa, cerita Abu Jahal katanya. Dibilang ayah kayak Abu Jahal. Ini kekeliruan juga sebagian berlebihan. Dah, orang kafir kalau dalam kondisi damai kita tidak boleh mengganggunya. Kita sudah, makanya hukum jihad itu harus dipelajari, bukan justru dihapus. Nanti akan membuat tafsiran liar terhadap jihad yang anti mengabarkan jihad dengan seperti momok yang menakutkan. Yang pro nanti berjihad dengan cara yang tidak disyariatkan. Yang satu jadi penjahat, yang satu jadi apa namanya istilahnya? Kedua-duanya jadi penjahat jadinya. Ini jahat menentang, ini jahat melakukan yang terlarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bijak kalau misalnya bab jihad harus siapa sebagian negara dunia ini yang menghapus kurikulum. Kalau belajar fikih tidak boleh belajar fikih jihad, nanti jadi liar orang. Jadi liar. Dan orang untuk belajar sesuatu semakin dilarang semakin iya, kullu mamnu'in marghub kata orang Arab. Kalau sesuatu terlalu dilarang dicari orang. Dicari. Akhirnya nanti ketemu di tempat yang tak benar ngajinya. Sehingga menciptakan orang-orang yang menyalahgunakan sehingga jihad syar'iyah di perang suci menjadi perang yang dikotori oleh orang-orang yang tidak berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Nah, Abu Hurairah juga ternyata lama juga kita muter di sini. Radhiyallahu anhu, karena dia barrat biwalidatihi. Setiap hari berusaha dan berdoa. Padahal setiap pulang ibunya tidak pernah berhenti melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa-bahasa yang tidak, kalau bahasa kita tidak termasuk makan di asam dulu. Maknya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah tak pernah berubah seperti sebelum masuk Islam dan seperti sebelum masuk Islam, tetap memelihara ibunya, menghormatinya. Tidak dia jawab. Ya, sedih dia. Tapi tidak berhenti berdoa dan tak berhenti berbakti kepada ibunya. Sampai suatu hari tidak tertahan lagi sama Abu Hurairah menanggungnya. Keluar dari rumah dia lari menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sudah tahu, diberitahu sebelumnya. Kata beliau, ya Rasulullah, ibu saya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Ketika pulang, Nabi kira balik, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, dia pulang, iya ka'anni, jangan masuk dulu, ibunya rupanya sedang mandi. Nah, setelah selesai buka pintu mandi, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul, buah daripada barrak biwalidatihi. Makanya disebutlah dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari Imam Tirmidzi bahwa Nabi mengatakan la yubghiduka illa munafiq.
Atau ada yang mengatakan la yasma'u bika ahadun illa wa yuhibbuk. Tidak ada orang yang mendengarkanmu dan dia orang beriman kecuali mencintaimu. Apa sebab? Karena tadi Abu Hurairah ini dibuat oleh Allah dicintai oleh orang beriman. Apa sebab? Karena dia berbakti pada ibunya. Berbakti pada ibunya. Maka kita lihat sehari-hari, bisa kita lihat orang, ya mungkin tonton masih melihat orang-orang di kampung kita yang mempedulikan orang tuanya dengan yang tidak, kan beda kan? Beda sekali. Tuh, maling kundang. Aduh maling kundang tuh katanya legenda saja. Cuma sudah tercatat pula payah menghapusnya. Ya tonton buat pula prasastinya. Jadi promosi wisata. Ya mungkin tujuannya bagus tapi hasilnya buruk jadinya. Jadi konotasi tidak baik ya Pak ya. Nah, asal ada orang sedikit durhaka orang tuanya, maling kundang gitu. Hasilnya tragis kan? Hasil tragis. Sebaliknya orang-orang yang berbakti pada ibunya, sesulit apapun ujian yang dia mesti ada. Kenapa? Karena Allah janji. Allah janji walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Saya akan berbakti pada orang tuaku, tidak akan berakhir tragis kehidupanku. Ya baik tragis dengan makna kesudahan yang buruk atau akibat masuk neraka. Akibatnya masuk neraka. Tidak, orang yang bakti pada orang tuanya. Kenapa tidak? Kenapa? Karena ini wasiat Allah yang kedua setelah wasiatnya untuk beribadah kepada dirinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam hadis selalu dikatakan durhaka paling durhaka, dosa terbesar yang paling besar setelah syirik adalah uququl walidaini, yaitu durhaka pada orang tua. Tentu mafhumnya orang yang semakin berbakti tentu semakin selamat. Nah, saya punya banyak contoh-contoh yang saya lihat yang di dalam kehidupan saya sendiri. Saya lihat orang sian pula, Masya Allah, orang umum Pak, orang awam biasa, tidak sekolah tinggi, hanya tamat SMP, anaknya 10, tapi semuanya sudah mudah diatur, sayang pada orang tuanya, memperhatikan orang tuanya. Awak kadang anak cuma 3 ya, tidak bisa seperti itu. Sampai ke menantunya. Tuan-tuan, kalau lewat menantu, tuan-tuan duduk misalnya di kedai atau di manalah duduk misalnya. Nampak mertuanya berhenti, dia salam dulu, cium, bukan cium tangan aja, cium pipi. Ada nggak menantu tuan-tuan kayak gitu? Anak aja nggak ada. Anaknya tidak ada. Sampai bapak-bapak tua-tua itu beruntung betul lah Pak Haji ini katanya. Menantunya pun padahal udah bau, udah tua kan, tapi masih dicium oleh menantunya, apalagi anaknya. Apa sebab? Subhanallah. Dikaji-kaji ternyata ini dulu ketika orang tuanya, ibunya khususnya masih hidup, dia selalu memperhatikannya lebih dari saudara-saudara yang lain. Ya. Wajar dia mendapatkan itu. Jadi kadang-kadang tidak mesti ilmu yang tinggi saja, tapi amalan yang bertingkat tinggi. Nah, oleh sebab itu berbahagialah orang yang selalu berbakti pada orang tuanya. Tidak akan mendapatkan as-syaqawah, masih akan mendapatkan as-sa'adah di dunia wal akhirah. Yang khawatir kaum muslimin dan muslimat yang rahmatil al-jaza' min jinsil aman. Saya menyebutkan 6 tadi, baru 1, waktu sudah habis. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair terkenal di sentrum Mekah, remaja yang paling berbakti pada ibunya, tapi kokoh dalam imannya. Orang kadang-kadang karena perasaan bisa saja meninggalkan keimanan, tapi tidak. Ibunya ngancam, Mus'ab, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, karena dia pengacau umat. Ya? Nabi Muhammad dianggap sebagai pemecah belah umat.
maka ibu akan mogok makan sampai mati. Mantap jawaban anak muda ini. Masih remaja, belasan tahun. Kata beliau, ya ummah, laqad alimat ahlu Makkah wa ma haulaha. Wahai ibu sayang, ini orang Mekah ini sudah tahu semua. Mekah dan sekitar tahu semua. Tidak ada anak muda yang lebih berbakti kepada ibunya dari saya. Ingat itu ibu. Tidak ada anak muda yang lebih berbakti pada ibunya melebihi saya. Tapi kalau itu yang ibu minta, mohon maaf, saya sebutkan dari sekarang, terserah ibu. Andainya ibu punya 1000 nyawa, 1000 nafs, thumma adrabti anit ta'am, lalu kamu mogok makan, fakharajat nafsuki, lalu mati yang pertama, thumma ta'ti nafsukil ukhra, kemudian masuk lagi ruh yang kedua, kemudian kamu mogok makan lagi, habis itu mati lagi sampai 1000 kali, saya tak akan tinggalkan agama Nabi. Berarti akhirnya kan bagus dia. Apa bagusnya? Mati syahid. Mati syahid di perang Uhud. Walaupun zahirnya miskin, tetapi dia bahagia. Bahagia dapat kehormatan. Orang kalau dapat mati syahid itu bahagia luar biasa sih. Tidak tahu antum? Orang mati syahid, ingin hidup lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, ingin mati syahid lagi. Semoga Allah berikan kita rezeki mati syahid. Takut enggak, aminnya enggak pasti rupanya. Ya Syekh. Nah, mati syahid itu indah. Mati syahid itu bahagia. Mati syahid itu mulia. Masuk surga tanpa hisab. Cuma satu yang menghalangi hutang. Hutang kalau udah bayar. Nah, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita menyelesaikan segala masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup satu dulu ya. Cukup satu dulu. Soalnya kalau 1 sejam berarti kalau 6 bisa 6 jam. Saya inginnya semuanya tadi. Ya di antaranya saya bukalah rahasia kunci sedikit ya passwordnya. Nah, selalu berdoa. Doa membuat kita tak akan syaqi. Kemudian yang ketiga, selalu baca Al-Quran. Al-Quran itu membuat orang bahagia. Yang keempat adalah selalu mengikuti hidayah. Nanti kalau bisa nanti apa hal-hal yang menyebabkan kita mudah menerima hidayah. Bukan mengetahui hidayah. Orang mengetahui ilmu banyak, tapi mengikutinya sedikit. Yang berilmu ramai, tapi yang mengikuti ilmunya sedikit. Makanya kan saya bilang sesat itu karena dua, sesat karena tidak berilmu, sesat karena tidak mengikuti. Paham tak? Sesat karena tidak berilmu, atau sesat karena tidak mengikuti ilmu. Makanya kita dapatkan orang-orang besar berilmu sesat juga. Apa sebab? Tahu sayanya cuma tidak saya ikuti. Ada enggak? Banyak. Tahu saya benar itu katanya. Cuman kan gimana lagi? Tahu saya, tapi gimana lagi? Gimana lagi yang jadi masalah nih? Abu Jahal kan gitu juga dia. Gimana lagi? Nah, besok ya jangan sekarang. Muslimin dan muslimat. Kemudian khasyatullah, senantiasa takut kepada Allah. Dan keenam adalah selalu bertakwa. Bertakwa ini 6 keadaan yang digambarkan Al-Quran. Siapa yang melakukannya dan mengikutinya tidak akan menderita dan tidak akan susah, tidak akan merasa sempit, dan akan senantiasa bahagia, senang insyaallah taala, dan berakhir masuk surga. Wabillahi taufik. Sekian cukup sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan silap saya minta maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.